Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini yang saya hormati Ibu Junanik Mufida, STPMSI, dan Pak Dr. Swadesi Istikpara, STMT, selaku dosen pengampu robotika biosistem. Baiklah, di sini saya perkenalkan diri. Nama saya Jan Rizky Saragi dengan NIM 122310068. Di sini membuat tugas tentang robotika biosistem untuk UTS, di mana ada yang judul saya ambil itu mengenai robot pemantau lingkungan peternak ayam dengan pengendalian kipas dan lampu pemanas otomatis. Next. Di sini terdapat latar belakang. Yang pertama itu tantangan dalam peternakan ayam modern. Peternakan ayam itu merupakan salah satu yang sektor penting dalam ketahanan pakan nasional. Namun beriringannya waktu, tantangan serius untuk pengembangan pengelolaan lingkungan kandang, fluktuasi suhu yang tidak terkontrol, dan akumulasi gas amonia dari kotoran ayam menjadi masalah kritis yang berdampak langsung pada kesehatan dan produktivitas ternak. Suhu ideal untuk kandang ayam berkisar antara 25-30 derajat Celcius. Sementara kadar amonia di atas 25 ppm sudah dianggap berbahaya bagi sistem pernapasan ayam yang dapat memicu ayam stres hingga bisa dapat menyebabkan kematian pada ayam, yang dimana akan membuat rugi para peternak ayam itu sendiri. Next. Rumusan masalah dan tujuan sistem robot. Rumusan masalah, lingkungan peternak ayam itu sangat rentan terhadap fluktuasi suhu dan akumulasi gas amonia yang dapat mengganggu kesehatan ayam. Pengendalian suhu dan ventilasi secara manual seringkali tidak efisien dan kurang responsif, sehingga mendapatkan beberapa kendala pada dalam produktivitas peternakan ayam. Tujuan sistem robot membangun sistem otomatis yang memantau suhu dan kadar gas amonia di kandang ayam, lalu mengaktifkan kipas ataupun ventilasi dan juga lampu pemanas yaitu heater berdasarkan kondisi lingkungan untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan ayam. Next. Di sini terdapat blok diagram sistem yang dimana untuk data lingkungan itu saya memakai sensor suhu dan gas. Kemudian mikrokontrollernya ini yang digunakan ada ISP yaitu proses data dan logika, dan aktuatornya itu menggunakan kipas dan lampu pemanas maupun heater. Itu adalah tindakan korektifnya. Nah, next. Di sini terdapat prinsip kerja sensor dan aktuator. Untuk sensor suhu sendiri itu menggunakan DHT22 yang umum digunakan karena itu memiliki murah dan sistem kerjanya simple, yaitu mengukur suhu lingkungan dengan termistor dan mengkonversinya menjadi sinyal digital. Digunakan rentang suhu minus 40 derajat hingga 80 derajat. Untuk yang kedua itu sensor gas amonia, itu memakai MQ135, mendeteksi konsentrasi gas amonia melalui perubahan resistansi pada material semikonduktor, yaitu outputnya itu sinyal analog. Yang ketiga kipas DC, berfungsi sebagai ventilasi untuk menurunkan suhu dan mengurangi gas amonia yang dikendalikan oleh sinyal PWM dan ISP. Di sini saya sebenarnya menggunakan ISP.
Dan terakhir itu adalah lampu pemanas ataupun heater, yang dimana itu fungsinya sebagai menghangatkan kandang saat suhu terlalu rendah, itu dikendalikan melalui relay. Next. Di sini terdapat flowchart. Yang pertama itu start, kemudian sensor akan membaca suhu dan amonia. Nah, jika suhu di bawah 30 derajat Celcius, maka heater dan kipas itu aktif. Dan selain itu aktuator keduanya itu mati. Dan jika untuk batas untuk amonia sekitar di bawah tadi 30 ppm, maka kipas juga otomatis nyala dan aktuatornya juga hidup. Nah, itu bisa diulangi. Next. Nah, di sini untuk schematic system, untuk di sini terdapat heater, kemudian ada fan, power supply DC 12 volt dan relay 2 channel, kemudian ESP, dan kemudian LCD yang dimana gunanya untuk membaca kondisi ataupun hasil yang didapatkan oleh sensor-sensor tadi, yang dimana di sini merupakan sensor gas MQ 135 dan DHT11. Nah, di sini kenapa dan menggunakan ESP, karena dia dapat melakukan kontrol secara IoT. Dan untuk fan-nya kita menggunakan satu fan. Mungkin untuk skala besar bisa 2. Dan di sini power supply yang digunakan itu power supply DC 12 volt. Nah, untuk schematic sistemnya seperti ini. Mungkin next. Prinsip kerja sensor dan aktuator pada sistem, yang dimana tadi untuk sensor DHT22 itu termistor kapasitif menggunakan polimer kapasitif untuk mengukur kelembapan, dan termistor NTC untuk menggunakan negatif temperatur, convection termistor untuk suhu. Dan di mana untuk proses pembacaan ESP8266 mengirim sinyal start ke DHT22. Kemudian DHT22 merespon dengan mengirim 40 bit data. Dan untuk data itu akan dikonversi secara langsung menjadi nilai float untuk suhu dengan derajat Celcius dan kelembapan untuk kelembapan relatif. Next. Untuk prinsip kerja sensor dan aktuator pada sistem sensor MQ135 atau yaitu gas amonia, itu merupakan prinsip semikonduktor yang menggunakan material seloida yang resistensinya itu berubah saat kontak dengan gas amonia. Itu terdapat pemanas internal yang memiliki heater internal untuk mengaktifkan material sensitif, dan juga terdapat dual output yaitu analog MQAO dan digital MQDO. Nah, nilai ADC ini yang proporsional untuk dengan konsentrasi gas, dan outputnya itu yang salah satu high atau low berdasarkan threshold yang diset oleh potentiometer. Next. Untuk relay modul untuk kipas itu prinsip elektromagnetik, yaitu relay menggunakan coil untuk membuka dan menutup kontak, dan isolator autocoupler mengisolasi rangkaian low voltage pada ESP. Dan relay modul itu untuk heater identik dengan relay kipas tetapi untuk kontrol pemanas. Dan next.
Di sini terdapat kode program yang saya gunakan. Next. Mungkin sekian dari presentasi saya terkait tugas mata kuliah robotika biosistem. Saya mohon maaf bila terdapat salah kata maupun ada yang salah. Saya mohon maaf dan terima kasih.